Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Mula Putra dari kelas 12 Tahfiz. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan tentang praktikum dengan menggunakan website PATH, khususnya praktikum tentang arus listrik SARA. Jadi saya akan membuat rangkaian dari website ini. Di website ini tersedia berbagai macam hal yang dapat membantu kita membuat rangkaian. Tapi sebelum itu, saya ada tebak-tebakan tentang listrik. Listrik, listrik apa yang gak enak? Saya kasih 5 detik buat menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah kesetrum listrik. Ya, nggak lucu sih, ya udah. Lanjut kita ke praktikumnya. Oke, saya harap sudah terlihat screenshotannya. Jadi di sini ada LKD. Di LKPD tersebut ada terdapat gambar beberapa rangkaian. Jadi kita disuruh membuat ulang rangkaian yang ada di sini menggunakan pad. Dan hambatan di sini akan kita ganti menjadi apa namanya? Lampu. Langsung saja ke rangkaian yang pertama. Gambarnya seperti ini, berarti ini dulu nih. Sedikit lampu. Oke. Ini lagi berarti. Oke, oke, udah lurus aman. Lanjut setelah itu ini lagi sih. Oke. Lagi. Lampu habis itu belok ke bawah. Ini segini. Nih di sini nih. Nah, ini kalau nah biar talinya lurus ya. Tarik ke bawah. Zeret. Deketin mungkin. Oke, kita lurusin. Yep, nice. Lanjut teman-teman. Itu tali berarti itu juga ke bawah nih. Wire lagi. Set. Gak lurus, kita kasih wire lagi. Set. Nah, tengah-tengah wire ini harus ada baterainya. Bateri. Baterainya positif. Mana positif? Oke. Nah, kita lurusin ya. Situ wire lagi. Nah, oke, masih bagus teman-teman. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Tapi sebelum itu kita cek dulu. Kita ubah gambarnya. Kita ubah menggunakan ini supaya memastikan apakah sama. Oh, ternyata ini terbalik teman-teman. Oke, terbalik. Oke. Udah sama ya. Oke, lanjut tinggal kita masukin angkanya. R1 itu 10, R2 20, 30. Kita ganti di sini. Juga kita balikin ke sini. Nah, value-nya kita kecilin. Udah bener deh value-nya. Ini kita naikin jadi 20. Oke. Ups, maaf. Selesai. Kita naikin jadi 30.
Ups, selesai teman-teman. Tapi kayaknya ini belum berubah V-nya. Oh, ada hambatannya. Hambatannya 1 ohm dan V-nya 12 volt. Kita naikin aja kalau gitu. Ketinggian. Dan advanced battery resistance. Oke, udah selesai. Oke, selesai teman-teman. Jadi kurang lebih ini gambar yang pertama ya. Kita bisa lihat di sini bahwa yang hambatannya lebih tinggi itu lebih terang. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin besar hambatannya, semakin juga terang lampu yang dihasilkannya. Karena ini juga nih, ini lebih terang daripada ini kan hambatannya lebih besar 10 ohm, sedangkan ini paling kecil karena ini hambatan yang paling kecil di antara keduanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, sama, oke. Lanjut, oh iya hasil percobaan. Kita harus ukur ini sepertinya juga teman-teman. VAB. Oke, sebenarnya kita harus kasih titik ya. Apa harus kita gunting? Oh, nggak bisa. Coba kita ukur ya. Bisa. Jadi ini arus yang mengalir, kita dapat menemukan bahwa 0,20 ampere. Ya, karena ini seri, maka itu sama semua arusnya. Oke, kita harus cari voltmeter ya. Nah, kita keluarin yang ini. AB. AB itu antara sini, serat, sampai tengah-tengah sini. Oh, ketukar teman-teman. Zah, zah. Oke, bisa dilihat voltmeter AB 1,97 volt. Lanjut ke BC. Tadi di perintahnya. BC itu 3,93 volt. Ya kan? BC 3,93 volt, teman-teman. Nanti kita akan tuliskan ya. Sementara kita akan ini dulu. Dan yang terakhir CD. CD itu tengah-tengah sini sama ujung. 5,90 volt. Oke, selesai. Dan tadi kita sudah ukur I-nya ya, yang dimana karena arusnya seri, ya rangkaiannya seri, maka arusnya sama. Kita bisa lihat ini 0,2, 0,20, 0,20. Ya maksudnya 0,20 sama tuh. Oke teman-teman, itu untuk rangkaian pertama. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Setup. Untuk rangkaian kedua ini paralel ya. Jadi kita harus bikin 3 ini dulu aja, baru kita bikin satu ntar. Oke. Lanjut, ini kita geser. Maaf. Ini kita geser ke sini, kita giniin. Kita like bulbnya dulu aja. So, ini lebih gampang ya, jadi enak nih buat yang mau nyoba-nyoba menekan websitenya FAT. Paralel, nanti kita ganti juga angkanya. Kita ketengahin guys. Ya, oke. Kita giniin. Masih ada satu lagi. Kita pinjam dikit. Light bulbnya taruh sini. Bawahin dikit biar rapi teman-teman. Oke, lanjut sini. Habis itu ke sini. Ke sini. Kita lihat lagi ya. Oke, loading. Oke, langsung wire baterai. Wire di tengah ya. Ya, wire di tengah. Gue bawahin. Wire di sini. Bawahin. Ini wire di sini. Kita tarik lagi. Battery.
langsung ke wire. Ini geser dikit kali ya. Nah, bersejajar. Sudah bergerak. Coba kita tes pakai ini, apakah baterai udah benar. Baterai ketukar lagi. Putar dulu. Maaf. Oke. Nice, tinggal kita ganti angka-angkanya teman-teman. 10, 30, 15. Benar. Maaf, ini yang tadi. 10, 30, 15. Ini udah 30. Maaf. Pelan-pelan aja. Kelebihan 1 ohm. 0,1. 10, 30. 15. 15 ya. 15 itunya 10 ohm. 10 ohm, 10 volt baterainya. Tidak naik. Oke. Ini sudah ketemu. Sudah, ini belum nih. Maaf ya. Naikin aja jadi 10. Oke. Kita cocokin. 10, 15, 30, 10. 10, 15, 30, 10. Oke, ini kurang lebih udah lebih sama. Dan karena ini paralel, jadi arus yang mengalir di tiap-tiap ini tuh berbeda. Dan menurut saya selaras dengan rumusnya itu VIR, semakin besar arusnya, maka semakin besar juga daya yang dihasilkan. Dan berdasarkan ini semakin kecil hambatannya, maka semakin terang lampunya. Kita bisa lihat di sini 10 ohm paling tinggi, 10 ohm paling tinggi daya nyalanya atau terang lampunya. Nomor 2 ada 15 ohm, nomor 3 ada 30 ohm. Sekarang kita akan ukur arus di masing-masing paralel. Dari I1. I1 1 ampere. I2 0,33 dan I3 0,67. Jadi sama seperti, mungkin mirip ya, seperti hambatannya. Dia karena hambatannya paling kecil, arusnya paling besar tuh 1 ampere. Ini paling besar hambatannya, paling kecil nih arusnya 0,33 ampere. Dan ini nomor 2 besarnya 0,67. Jadi tadi ketemu 1 ampere, 0,33 dan 0,67. Sekarang kita hitung apa? Voltmeter ya. Tegangan daya V-nya. V di masing-masing paralel. Kita pindah dulu. Ini di sini set. V1 itu sebesar berapa nih teman-teman? Kembali. Jadi kita bisa lihat 10 berarti kurang lebih yang benar itu 10 karena tadi ada minusnya. 10 volt. Yang pertama ini 10 volt. Ini harusnya 10 volt juga. Betul 10 volt. Dan yang terakhir juga 10 volt. Yep. Kenapa sama? Karena ini paralel teman-teman. Jadi kalau paralel itu V-nya yang sama. Sedangkan tadi kan kita sudah ukur yang pertama tuh arusnya yang sama. Ya. Maka dari itu menyebabkan paralel V-nya sama. Dan terakhir kita belum ukur nih, arus di sini 2 ampere. Ya tadi kan ya, 1 tambah 0,33, 0,67, hasilnya pasti 2 ampere. Karena di sini ada terdapat hukum Kirchhoff yang membagi tadinya 1 arus berubah menjadi 3 arus. Itu aja sepertinya harus diukur. Oke, lanjut ya teman-teman ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kompleks, ini ada paralel sekaligus seri, jadi langsung aja. Paralelnya dulu seperti biasa. Kita cepatin aja. Gini. Nah, wire di sini. Light bulb-nya di sini. Panjang. Turunin. Biar bisa wire 2 kali, teman-teman. Nah, tutup. Lurusin. Dan jadi potong.
Nah, juga wire, ini setengah wire. Tadi kalau salah ada 2 lampu lagi di sini. Nah, tuh satu aja wire-nya. Masih lampu, bener. Lampu-lampu baterai di bawah ya teman-teman, sama baterainya di bawah dan di tengah. Wire satu lagi. Oke. Oh ini nih bagusnya. Serapih nih. Wire kita langsung tarik aja, ini biar sama tengah tuh. Wire satu. Banyak nih hambatannya nih. Ini sebat dulu kali. Biar tinggal kasih wire, langsung kita tarik teman-teman. Oke, lambat juga ya. Pertama kita lihat dulu apakah ini udah sama baterainya. Tukar kayak tadi. Oke, bergerak ke sini. Kemudian langsung aja hambatannya 14, 10, 15, 20. 14 ini tekan dulu deh. Nah, 14. Maaf teman-teman. 14. Ini tadi 20 kalau nggak salah. Yap, 20. Langsung gede nih. Pas 14, 10 ini tengah tuh 10, 15. Ini 10 udah benar, tinggal ini kita naikin. 15. Oke, alhamdulillah langsung dapat dan 10 ohm. Ini kita volt ke ohm sih. Kita naikin teman-teman. Oke, rangkaiannya udah jadi teman-teman. Langsung kita ukur aja. V1. V1 itu berarti V di 1. Berarti antara ini sama ini. Kita hitung berapa ya. Dan ini tuh masih menggunakan arus awal. Jadi arusnya cukup besar karena dia belum kebagi atau belum terkena hukum Kirchhoff. Yang dimana hukum Kirchhoff itu membagi arus yang tadinya sebesar beberapa, misalnya 1, jika dibagi 2 akan menjadi 2 arus. 2 arus yang 2 arah arus, yang dimana tiap arah pertama itu berbeda dengan arah kedua. Dan jika ditambahkan arah pertama dan kedua, itu akan menghasilkan besar yang sama dengan arus yang besar tadi awalnya. Oke, V1 itu 3,5 volt. Ini V1, dan kita lihat ke V2. V2 itu 1,5 volt. Oke. V3 1,5 volt. Oh ya, ini sama karena tadi hukum ya kawan-kawan. Paralel, yang dimana akan menghasilkan V yang sama hasilnya. 5 volt. 5 volt tadi ini berapa ya? 5, 3,5. Ini kita ukur aja karena sama. 5, 3,5, 1,5, 1,5. Oke, kita bisa lihat di sini. Kenapa ini yang paling terang? Karena ini hambatannya besar. Karena rumus itu sendiri, hasil itu sendiri akan mengikuti rumus. Yang dimana V sama dengan I dikali R. Karena ini R paling gede, maka jika hambatannya paling besar, akan mempengaruhi V-nya atau nyala lampunya, yang akan semakin besar juga. Ini kita bisa lihat yang 15 ohm ini malah lebih kecil. Karena saya yakin ini, walaupun belum saya ukur ya, arusnya pasti lebih kecil dibandingkan yang ini. Harusnya lebih kecil ini daripada yang ini harusnya. Dan juga karena ini, walaupun hambatannya besar ya, walaupun ini hambatan kecil, pasti arusnya besar. Sedangkan ini nomor 2 besarnya. Karena walaupun arusnya sama ini, dia hambatannya lebih kecil daripada ini. Ini akan mempengaruhi juga nih hambatan. Seperti tadi rumusnya V, I, R. Yang dimana jika R besar atau kecil mempengaruhi V-nya. Lanjut aja, karena udah
V-nya kita ukur, kita lanjut ke ampere meter untuk mengukur arusnya. Ini 0,25, di sini juga pasti 0,25. Oke, ini pasti lebih besar nih yang atas, 0,15 dan betul 0,10. Dan apabila 0,10 dan 0,15 ditambahkan, itu akan menghasilkan arus yang sama dengan yang ini, itu 0,25. Jadi itu aja kan yang diukur. Yap. Kita lanjut gambar berikutnya. Kurang lebih kesimpulannya sama ya. Jika R atau I-nya besar, maka akan mempengaruhi V atau nyala lampunya. Lanjut. Kita gambar yang ke tadi 2, tadi 1, keempat sekarang berarti teman-teman. Keempat. Oh, ini rangkaian satu loopnya. Hmm. Oke, kita langsung gambar ya. Kalau gitu. Kita gambar begini, ikutin. Situ baterai ya, sob ya. Ntar kita lihat apakah baterainya sama atau enggak dari menggunakan yang itu. Ini hambatan, berarti kita taruh lampu di sini. Oke, sebelok ada apa lagi? Ini kalau salah tadi hambatan juga, teman-teman. Hambatan juga nih, kasih wire dulu satu, kasih baterai, wirenya taruh lagi sini. Oke, ini baterai di tengahnya. Waduh, turunin. Waduh. Oke, udah nyala. Kita lurusin. Oke, udah. Tinggal kita lihat arah baterainya. Ini udah benar, ini salah ke atas kembali. Ini udah salah nih. Nah, balik ke atas. Terus S1, 5, ini 10. Ini sama nama ini. Kita ini juga. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau salah 5 ya. 10, 5. Ya lagu ya. 5, enggak ada lagu 5. Waduh. Oke, udah sama. Tinggal omnya kita ganti. 3, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ini 2, ini 3, ini 5. Aduh, kecilnya omnya. Hambatannya. 4, 3, 2, pas. Oke. Oke. Itu kan. Oh. R3. Oh, ini 5, maaf. Ini 3. Tadi kalian dulu kalau gitu. Nah, ini 5 kita naikin. Waduh. Nah, udah. Benar kan? 2, R1, R2, 3, dan ini R3, 5. Juga 10 ini sama S1, R3, dan itu beda. Oke, langsung aja. Yang pertama, tentu saja V-nya. V1 berarti V yang berada di rangkaian pertama. Kita langsung ukur. Oh, kebalik. Kalau minus itu berarti kebalik ya, bukan karena apa-apa. Nah, 1 volt. V1 itu bernilai 1 volt. V2 berarti ini nih.
Nah, biar nggak minus. 2,5 volt V2. V2 2,5 volt. Oke. 1,5. 1, 2,5, 1,5. Untuk coba yakin. Apakah 1 beneran? Oke. 1, 2,5 dan 2 dan 1,5 teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di sini sama seperti rangkaian yang pertama ya. Semakin besar hambatannya, maka semakin tinggi juga nih V-nya. Dan yang dari V itu berpengaruh ke daya nyala atau daya terang lampunya. Semakin besar, kita bisa lihat di sini yang R-nya 5, yang paling gede dia paling terang. Yang kedua 3, dia kedua terang, dan yang terakhir 2 ohm. Dia paling lemah, paling kecil lah daya terangnya. Karena dia hambatannya paling kecil. Dan sedangkan arus, karena ini tidak bercabang, harusnya sama nih. Tuh, 1,5 di sini 1,5, kita coba geser-geser 1,5. Yap, betul. 1,5 ampere semuanya. Biar I1 1,5, I2 waduh, 1,5 maaf, 0,5, I2 di sini 0,5 juga, dan ini 0,5 juga. Ya sama karena ya tidak bercabang teman-teman. Tidak ada hukum Kirchhoff yang berlaku. Oke, I1, I2 ketiga, V-nya udah ketemu. Lanjut ke yang terakhir. Ini nih. Dia berbeda karena dia dua loop teman-teman. Kita gambar dulu dari sini ya. Apa tengahnya dulu aja kali kita. Boleh, boleh. Tengahnya like bulbnya dulu berarti kita taruh. Oke, nggak ada benar. Ini langsung wire ya berarti. Jadi ada kalau salah satu. Kita gambar kiri satu juga. Boom. 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 Oke, kita lihat apakah udah benar. Oke, dia langsung bawa dan baterainya sama-sama dibawa lagi. Baterai sama-sama di sini nih teman-teman. Boom. Boom, 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 boom. Baterai kita taruh sini. Oke. Oke. Langsung nyala tuh. Di loop sebelah kiri udah nyala. Loop sebelah kanan juga udah nyala. Ini tengah nggak ada baterainya ya? Oh, nggak ada baterainya teman-teman. Tinggal kita lihat baterainya berlawanan arah. Ini deh kalau untuk baterai. Nah, ini kita ubah. Oke, Oke. Kita baterai dulu kita ubah 10 20. Epsilon 110. Yang gampang dulu deh. Yap, 20 sini 223. Oh, sebentar kayak teman. Aduh, gak kompleks ya. Nah, 4 3 2 1 0. Oke. Nggak bergerak teman-teman. Wow. R1-nya 10, R1 10, R2 20. Bergerak lagi, keren ya. R3-nya 40, R2 20. Ini ke kurang gede. Ini 20 sesuai gambar. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini. Yang paling terang. Waduh, terangan mana nih? Sama ya terangnya. Mungkin kita bisa lihat paling terang mana nanti setelah kita atur voltmeter. Kita disuruh berapa sama kayak tadi. V1, V2, V3. Dari V1 dulu. V1 itu yang di R1 jelas berarti sini teman-teman. Kita ukur. Ini bisa saya tebak ya. Karena ini paling kecil. Paling kecilnya lampunya berarti V-nya ini paling kecil di antara dua yang lain. Minus. Kebalik. V-nya cuma 1,43 teman-teman.
Lanjut ke R2. Ups. Ups. Benar kan 8,57. Terangnya lumayan nih. Oh, kebalik. Oke. Dari V ini kita bisa lihat bahwa yang ini nih, I3 teman-teman, yang paling gede. Dan lampunya. Bisa lihat di sini 11,43. Wow. Wow. Tidak hanya R-nya, sebenarnya I-nya juga cukup besar ya. Coba kita coba. Apakah besar, apa kecil? Kita coba sendiri. Tadi ini 11,43. Ini 1,43. Yang paling kecil, ini yang sedang nih. 11,43, 1,3, dan terakhir ini paling sedang. Nomor 2 aku paling sedang. 8,57. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang paling nyala terangnya adalah yang 40 ohm. Karena dia V-nya paling gede. Lanjut ke I-nya. I1 0,14. I2 berarti di rangkaian kedua 0,43. Ini harusnya paling gede. Oh, enggak, paling kecil ternyata ya. Paling besar ternyata, oh iya benar. Karena dia ini arus utamanya nih. Dia terbagi arusnya ketika di sebelah sini. Di sebelah sini nih dia terbagi. Tuh 0,3 berubah nih. 0,9, 0,14. Dan 0,14 ini ketika ditambah 0,29 akan menghasilkan arus utama yang dimana itu 0,43 ampere. Oke. Dari I1-nya kita udah nemu sekitar 0,14, I3-nya 0,29 dan I2-nya 0,43. Jadi rumus Kirchhoff-nya itu I1 plus I2 sama dengan I3. Ke teman-teman, udah semua kita ukur dari awal sampai akhir, kita sudah melihat bahwa semakin besar R-nya atau semakin besar juga I-nya akan mempengaruhi ke daya lampu. Yang dimana jika dua itu sama-sama besar, maka daya lampunya akan terang. Nah, dan juga kita juga dapat mengambil kesimpulan di yang paralel dan seri, bahwa jika paralel itu V-nya sama. V-nya sama. Ini kebalik. 10 volt. Karena ini 10 volt, otomatis yang ini juga 10 volt. Jadi paralel itu V-nya sama, itu kan 10 volt. Dan yang terakhir ini juga 10 volt. Sedangkan yang seri yang sama dari seri itu adalah I-nya teman-teman. Juga tadi udah kurang ini, I-nya di sini 0,20, 0,20, 0,20, dan 0,20. Jadi itu kurasa beberapa kesimpulan bisa kita ambil bahwa semakin besar hambatan atau semakin besar juga harusnya akan mempengaruhi ke daya terang atau V-nya. Itu akan semakin besar. Dan juga ketika paralel V-nya yang sama dan ketika seri I-nya yang sama teman-teman. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.